keadilan. Kita semua pasti pengen, tapi kok rasanya susah banget ya buat diwujudkan? Nah, di bahasan kali ini, kita akan ngupas tuntas salah satu pertanyaan paling tua dalam sejarah manusia. Apakah keadilan itu beneran bisa kita capai? Yuk kita bedah bareng-bareng lewat kacamata 3 filsuf hebat. Gini deh, coba kita lihat. Di mana-mana, semua orang, semua negara pasti ngomongin soal pentingnya keadilan kan? Tapi pas kita lihat kenyataannya, ketidakadilan, penindasan, konflik, itu semua ada di sekitar kita. Nah, disinilah letak paradoksnya yang bikin penasaran. Dan pertanyaan inilah yang jadi jantung dari obrolan kita kali ini. Kenapa sih sesuatu yang semua orang inginkan justru jarang banget kita lihat wujud sempurnanya? Oke siap, kita mulai petualangan pemikiran kita dari zaman Yunani kuno. Pemikir pertama kita adalah Plato. Dia ini punya bayangan, semacam blueprint gitu, buat sebuah masyarakat yang adilnya tuh sempurna, di mana semuanya berjalan selaras dalam sebuah harmoni yang indah. Jadi buat Plato, keadilan itu kayak nonton konser orkestra yang harmoninya pas banget. Setiap bagian, entah itu individu atau kelompok, punya perannya sendiri-sendiri dan nggak saling sikut. Kalau akal sehat jadi dirigennya, keberanian jadi penjaganya, dan nafsu bisa dikontrol, nah itulah yang namanya harmoni, itulah keadilan. Gimana caranya? Nah, Plato ngebagi masyarakat idealnya jadi 3 lapis. Di paling atas ada penguasa filosof yang paling bijaksana dan memimpin pakai akal sehat. Terus di tengah ada para penjaga yang tugasnya melindungi negara dengan keberanian. Dan yang jadi fondasinya adalah kelas produsen yang bekerja buat memenuhi kebutuhan semua orang. Keadilan, menurut Plato ya, terjadi pas ketiga kelompok ini jalanin tugasnya masing-masing, fokus sama kerjaannya, dan gak usil sama urusan yang lain. Oke, bagusnya ide Plato ini apa? Jelas banget. Dia kasih kita semacam standar emas, gambaran ideal yang objektif. Tapi ada tapinya. Kelemahannya juga kelihatan banget. Model ini tuh elitis banget kan? Seolah-olah cuma para filsuf yang paling tahu apa itu kebenaran. Dan yang lebih penting lagi, kebebasan individu kayaknya harus dikorbanin demi kebaikan bersama. Jadi PR kan? Oke, sekarang kita fast forward ribuan tahun ke depan. Kita mendarat di era modern dan ketemu sama John Rawls. Nah, kalau Rawls ini beda. Fokusnya bukan lagi soal harmoni jiwa yang abstrak, tapi lebih praktis. Gimana caranya bikin aturan main yang adil buat semua orang di dalam sebuah sistem. Nah, ini nih bagian yang paling keren dari Rawls. Dia punya eksperimen pikiran namanya Veil of Ignorance atau selubung ketidaktahuan. Coba deh bayangin, kamu disuruh bikin aturan main sebuah game, tapi kamu sama sekali nggak tahu bakal dapat peran apa di game itu. Bisa jadi kamu jadi karakter utama yang super kuat, atau bisa juga jadi karakter sampingan yang lemah banget. Kira-kira aturan kayak gimana yang bakal kamu buat? Pasti aturan yang adil buat semua orang kan? Biar siapapun yang main, di posisi manapun, nggak ada yang dirugikan. Nah, itulah inti idenya Rawls. Nah, menurut Rawls, kalau kita semua ada di balik selubung itu, kita pasti bakal setuju sama 2 prinsip utama. 1, semua orang harus punya kebebasan dasar yang setara. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. 2, ketimpangan sosioekonomi itu boleh-boleh aja, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah ketimpangan itu harus paling menguntungkan mereka yang posisinya paling nggak beruntung di masyarakat. Yang bikin Rawls ini hebat adalah dia berhasil nalik diskusi soal keadilan dari langit, dari yang tadinya abstrak, jadi sesuatu yang lebih membumi, yang bisa dijadiin dasar buat bikin kebijakan. Tapi tetap ada kritiknya, Rawls ini dianggap terlalu fokus ngerancang cetak biru masyarakat yang adilnya sempurna. Dia kayak arsitek yang sibuk gambar gedung pencakar langit yang ideal, tapi lupa sama rumah-rumah royot yang udah ada di sekitarnya dan butuh perbaikan segera. Nah, kritik barusan itu jadi jembatan sempurna buat kita kenalan sama pemikir ketiga kita, Amartya Sen. Sen ini datang dan bisa dibilang mengacak-ngacak meja. Dia menantang seluruh ide buat mencari-cari keadilan yang sempurna, kayak yang diusung Plato dan Rawls. Sen bilang gini, kurang lebih, hey, kita ini terlalu sibuk mikirin gimana bentuk surga keadilan yang ideal, sampai-sampai kita lupa buat madamin api neraka ketidakadilan yang lagi membakar di depan mata kita sekarang. Wah, dalam banget kan? Ini benar-benar mengubah cara pandang. Jadi bedanya tuh kerasa banget kan? Kalau Rawls itu nanyanya, masyarakat yang adil sempurna itu kayak gimana sih bentuknya? Pertanyaan soal tujuan akhir. Nah, kalau Sen, pertanyaannya lebih praktis. Dari semua masalah yang ada, ketidakadilan mana nih yang paling parah dan harus kita beresin duluan, sekarang juga?
Jadi bisa dibilang pendekatan Sen ini kayak kerjaan dokter di UGD. Dokter UGD kan nggak mikirin gimana cara menciptakan manusia dengan kesehatan sempurna kan? Nggak. Dia lihat pasien yang datang, dia bandingin mana yang kondisinya paling kritis, terus dia fokus nyelamatin yang itu dulu. Nah, inilah yang disebut keadilan yang komparatif dan pragmatis ala Sen. Oke, kita udah dengerin Plato, Rawls, dan Sen. Terus gimana dong? Mana yang benar? Apa kita harus pilih salah satu? Well, mungkin jawabannya bukan milih satu dan buang yang lain, tapi gimana kalau kita coba gabungin ketiganya? Coba kita lihat tabel ini. Plato, dengan fokusnya pada tatanan ideal, itu kayak ngasih kita kompas moral. Dia nunjukin bintang utara, arah kemana kita seharusnya menuju. Terus, Rawls datang bawa blueprint. Dia ngasih prinsip-prinsip buat membangun pondasi masyarakat, institusi yang adil dan kokoh. Tapi Sen yang narik kita kembali ke realita. Dia ngasih kita semacam buku panduan dokter UGD, ngajarin kita cara memilah dan menangani luka ketidakadilan yang paling parah dulu. Nah, ini dia kayaknya kesimpulan utama. Ternyata, keadilan itu bukan stasiun tujuan akhir yang suatu saat nanti bakal kita capai. Keadilan itu lebih kayak perjalanan itu sendiri. Sebuah proses tawar-menawar yang nggak ada habisnya. Kita butuh visinya Plato dan prinsipnya Rawls sebagai panduan, biar nggak salah arah. Tapi dalam praktiknya sehari-hari, kita harus pakai kacamatanya Sen. Lihat masalah nyata di depan mata, bandingkan mana yang lebih mendesak, dan bertindak buat mengurangi penderitaan. Jadi, pada akhirnya keadilan itu nggak kita temukan di dalam sebuah teori yang sempurna atau buku yang tebal. Keadilan itu justru hidup dalam perjuangan kita sehari-hari melawan ketidakadilan. Keadilan itu bukan kata benda, tapi kata kerja. Sesuatu yang kita lakukan, bukan sesuatu yang kita temukan. Nah, setelah semua ini, sekarang pertanyaannya saya lempar ke Anda. Coba deh renungkan sejenak. Di lingkungan Anda, di kehidupan Anda sehari-hari, ketidakadilan apa sih yang rasanya paling mengganggu dan paling mendesak untuk diperbaiki? Karena pada akhirnya, perjuangan kecil kita itulah yang justru memberi nyawa dan makna pada kata keadilan.